Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Mutakin Suling. Masih tetap di channel yang ditunggu-tunggu, channel SMS, channel Sahabat Mutakin Suling, channel yang terus menginspirasi, channel yang terus memberikan edukasi berbagai hal, politik, sosial, budaya, seni, dan beragam informasi terkini, terupdate yang ada di Kabupaten. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa utus kamu like lagi, jangan lupa di subscribe. Habis di subscribe, tekan lagi DP lonceng notifikasinya. Oke brother, terutama dalam konsep-konsep kearifan lokal Mian Babasar, Balantak Saluan, dan Banggai. Baik teman-teman, sahabat Mutakin Suling dimanapun berada, yang namanya kebenaran tetap terus diperjuangkan, yang balekos harus dieksekusi, harus dipantai kalau perlu. Oke, kali ini di video kita hari ini sekedar informasi bahwa tadi saya sempat jalan-jalan sore bareng anak saya si Zafran Al-Mutakin. Dan untuk malam hari ini kita agak santai sedikit biar minimal ada video untuk hari ini dari channel Sahabat Mutakin Suling SMS, channel TV Babasal. Jadi jika ada sesuatu yang akan kita diskusikan nanti bisa di-share nanti lewat nomor WA yang tertera, nanti akan kami berikan di bawah sini nanti atau di atas. Apabila ada sesuatu yang akan disampaikan, silakan disampaikan untuk kami beritakan di channel SMS, channel TV Babasal. Baik, terkait perkembangan terkini heboh beberapa hari sebelumnya, termasuk tentang kasus daripada LPJ atau laporan pertanggungjawaban daripada Karang Taruna Kabupaten Banggai atau Karter Banggai. Ya, masih tetap di studio saya, studio sederhana, studio ala kadarnya. Dari studio sederhana ini insya Allah bisa menginspirasi dan memberikan informasi-informasi beragam kepada teman-teman semua terkait banyak hal, termasuk kasus yang lagi viral hari ini dan menjadi perbincangan di kalangan kelompok muda di Kabupaten Banggai. Jadi ada hal yang terakhir tadi sudah sempat saya lempar tentang dibukanya atau suara dari dua pengurus, ada lebih juga bahkan terdengar di video terakhir itu ada Kiki Armstrong yang membacakan tentang hasil audit internal mereka yang dibentuk saat pleno kedua, di mana ada 7 orang ya, ada 7 orang yang menjadi tim audit saat itu, di mana 7 itu kami bagi berdasarkan hasil polling karena terjadi voting saat itu. Jadi ada yang pro, ada yang kontrak. Jadi 3-3 antara pro dan kontra, kemudian 1 yang abstain. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa pilihan tim audit itu lagi-lagi adalah kesepakatan bersama, bukan keinginan dari salah satu orang atau misalnya keinginan kelompok tertentu, akan tetapi dia menjadi kesepakatan bersama di dalam pleno kedua yang saat itu dipimpin oleh Prengki Kaunang dan didampingi oleh Prengki Botutihe. Jadi 2 nama yang agak berbeda tapi hampir mirip-mirip juga toh, sama-sama Prengki, sama-sama panggilannya Angki juga, tapi 1 Angki Kaunang, 1 Angki Botutihe. Nah, perlu kami sampaikan di sini juga bahwa sesungguhnya kasus ini adalah kasus yang memang harusnya bisa selesai dari secara internal ketika semua duduk bersama. Namun sayang hal tersebut tidak terjadi sehingga ini terus mengalir sampai hari ini sudah mau masuk di bulan Maret lagi malah. Jadi dia pelan karena kenapa? Karena kita tetap berusaha mengupayakan ini ada solusinya.
Tapi sayang solusi itu tidak terjadi, dalam artian solusi bukan ibaratnya menghilangkan substansi persoalan, akan tetapi duduk sama-sama untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana. Lalu kemudian ketika kita berlanjut, semua sudah clear and clean, dan konsep-konsep pemuda tentang program-program dari semua bidang itu akan berjalan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada lagi nanti problem-problem yang terjadi seperti di LPJ tahap pertama. Baik teman-teman yang sempat hadir di saat ini melihat video kami ini, jadi video ini hanya sekedar kita diskusi biasa. Saya memberikan informasi-informasi tertentu terkait kejanggalan-kejanggalan tertentu juga, di mana kami harus luruskan bahwa ini bukan menyerang kepada personal orang misalnya, tetapi lebih fokus kepada oknum-oknum tertentu yang sengaja memanipulasi data ini dan memutarbalikkan fakta, lalu kemudian berujung daripada kekisruhan sedikit di internal kita. Padahal kita harusnya sudah bergerak, sudah harus berbuat, sudah harus turun ke lapangan, sudah harus mendeteksi segala problematika sosial yang ada di kecamatan maupun di kelurahan dan desa. Kita tidak habis menguras energi di persoalan kasus seperti ini. Tapi ya karena tidak ada niatan dari beberapa pihak, maka ini terlanjur berjalan secara apa adanya, bila dia mengalir, dan akan on proses di pihak-pihak terkait di Bawasda maupun di Kejaksaan insya Allah. Nah oleh sebab itu teman-teman, sahabat Untakin Suling dimanapun berada, kami perlu menyampaikan bahwa tujuan daripada langkah yang kami buat ini tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa selain penegakan kebenaran. Selain juga adalah untuk menjaga marwah pemuda di Kabupaten Banggai. Kita pemuda ini harus mandiri. Pemuda harus berada di garda terdepan, lalu kemudian mempunyai kemerdekaan secara universal tanpa intervensi pihak-pihak, hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, lalu kemudian menghilangkan kemerdekaan daripada pemuda di Kabupaten Banggai. Kita punya pemuda yang berada dari ujung Balingara sampai di ujung Rata. Banyak kita punya potensi-potensi anak muda yang sangat kreatif, punya banyak prestasi. Kenapa tidak ruang itu kita berikan? Bahkan ibaratnya sebagian konsep-konsep itu yang hari ini kami lihat di beberapa kecamatan luar biasa di Luhuk Timur, kemudian di wilayah Kepala Burung lainnya, Bunta Pagimana, kemudian di Kintom, Toili, Moilong sana, banyak sekali peran-peran pemuda yang kami lihat belum semaksimal mungkin diberdayakan. Maka insya Allah itu akan kami berdayakan. Sebentar, ayah masih ini. Nah oleh sebab itu hari ini kami mencoba untuk mari mengajak kepada teman-teman yang punya konsep untuk ditawarkan kepada kita untuk diteruskan atau disampaikan kepada pihak yang lain. Luar biasa dia punya nakal ini, tapi nakal-nakal yang indikasi cerdas ke depan, calon pengganti dia punya bapak insya Allah. Jadi oleh sebab itu teman-teman, tujuan daripada kami terus bergerak memperjuangkan atau membawa informasi-informasi tentang Karang Taruna adalah kepentingan satu, untuk kepentingan mau meluruskan kebenaran agar supaya tidak dikaburkan oleh oknum-oknum tertentu, dan juga ibaratnya ada hikmah yang akan kita ambil ke depan agar supaya pemuda tidak habis energi pada persoalan perdebatan yang tidak substansi lalu menggugurkan banyak hal yang positif. Nah oleh sebab itu saya kira potensi-potensi yang ada di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Banggai ini mudah-mudahan tetap ditumbuh kembangkan, dan insya Allah pasca kisru daripada Karang Taruna, dan insya Allah akan kembali menjadi normal ke depannya bersama dengan KNPI juga, Komite Nasional Pemuda Indonesia, saling menopang, saling mensupport. Maka insya Allah akan terjadi yang namanya kondisi normal, di mana pemuda akan hadir di garda terdepan memberikan kontribusinya terhadap daerah kita tercinta, yaitu daerah Kabupaten Banggai. Satu daerah yang kaya raya, daerah yang sangat luar biasa, di mana bermacam potensi yang ada itu hari ini dilirik oleh para investor-investor dari luar. Nah jangan biarkan kondisi tersebut kemudian pemuda kita di Kabupaten Banggai dengan beragam prestasi ini kemudian menjadi penonton di negeri sendiri.
Insya Allah dengan masuknya investasi-investasi tersebut betul-betul akan melibatkan kelompok muda yang berprestasi dan kelompok-kelompok pemuda yang baik, yang unskilled maupun yang punya skill juga. Nah, oleh sebab itu sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bisa melihat video ini, dan harapan kami tetap bergandeng tangan, tetap menjaga silaturahmi, kita jaga kondusifnya daerah kita ini. Mari sama-sama kita bantu pemerintah Kabupaten Banggai agar supaya program-program mereka terkait support terhadap pemuda itu bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Tinggal kita bagaimana pemuda mendesain program di masing-masing, baik di Karang Taruna maupun di KNPI dan kelompok-kelompok paguyuban yang lainnya. Jadi terima kasih, saya atas nama sahabat Mutakin Suling channel TV Bebasal mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di hal yang lain. Jangan lupa sebelum selesai di subscribe ya, di subscribe, kemudian di share, tekan lonceng notifikasinya agar terus mendapat video-video kami yang terbaru untuk memberikan edukasi kepada seluruh teman-teman pemuda di Kabupaten Banggai. Oke, sekali lagi jangan lupa di subscribe, tekan tombol notifikasinya dan bagikan di medsos Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.